pemirsa, Anda kembali menyaksikan news media hari ini. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Dihret Ningsih akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dengan informasi yang menarik, aktual, tajam, dan terpercaya. Rabu 18 September 2024. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pada pertemuan kedua di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah melaksanakan pertemuan kedua mereka di awal pembelajaran pada semester 5. Pada pertemuan kedua ini sedikit mengulas kembali pembelajaran di mata kuliah semester lalu, yakni apa itu berita, nilai-nilai berita, teknik reportase, dan bagaimana reportase dilakukan. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada rekan saya Dian, dan akan menjelaskan lebih dalam mengenai pembahasan reportase pada pertemuan kedua di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berikut liputannya. Ya baik, saya Dian bersama kameramen Muhammad Dandi Saputra yang sudah berada di ruangan kelas kampus 2 UIN SMH Banten yang akan melaporkan hasil pembahasan pada pertemuan kedua di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Di sini ada nilai berita, ada magnitude, proximity, aktual, impact, unusual, human interest, conflict, surprising, sex, and information. Ada juga syarat berita, yakni aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Membahas tentang apa itu perbedaan berita dan informasi. Berita sudah pasti mengandung unsur 5W plus 1H, yang pasti sumber dan informasi yang sudah jelas. Sedangkan informasi adalah cerita yang hanya sekedar didapatkan dari mulut ke mulut tanpa belum jelas sumbernya. Membahas kembali tentang reportase. Reportase adalah proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik, yang mana objek pengumpulan data tersebut adalah manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Adapun syarat-syarat reportase antara lain adalah adanya berita atau isu disebarkan melalui media massa dan dikerjakan bersama-sama atau sebagai tim. Reportase koran atau pemberitaan berkaitan dengan suatu kasus atau kejadian, bahkan peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa melalui media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana reportase dilakukan? Reportase dilakukan karena adanya 3 poin, yakni praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama, praproduksi. Praproduksi di sini adalah perencanaan liputan, melakukan riset, rapat perencanaan liputan, atau rapat proyeksi. Yang dimana di praproduksi ini kita memperlakukan riset secara sistematis dan diperlukan juga perencanaan TOR. Yang kedua ada produksi, proses liputan, menemui narasumber dan menghubungi narasumber. Dan yang terakhir ada pasca produksi, menghimpun semua data yang telah terkumpul dan mencari sesuatu kebutuhan melalui proses editing, evaluasi, dan yang terakhir distribusi berita. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Dihret Ningsih pamit undur diri dan sampai